Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Khalil Gibran. Saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia pada jurusan PJJ Informatika. Di sini saya akan presentasikan karya ilmiah sederhana yang saya buat dengan judul Analisis Faktor Demografis terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Iklan Jejaring Sosial menggunakan model regresi logistik. Di mana ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Ibu Lia Dewinta. Latar belakang di era digital saat ini, jaring sosial seperti Instagram, Facebook telah menjadi ruang penting dalam strategi pemasaran. Perusahaan, perusahaan berlomba-lomba beriklan secara online untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Namun, keberhasilan kampanye iklan tidak hanya bergantung pada seberapa luas jangkauannya, melainkan pada seberapa tepat iklan tersebut menjangkau target yang sesuai. Memahami faktor-faktor demografis seperti usia dan gaji menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas iklan. Penelitian ini mencoba menjawab bagaimana karakteristik demografi mempengaruhi keputusan pembelian konsumen melalui pendekatan data dan model prediktif. Rumusan masalah di sini ada tiga masalah, yaitu yang pertama ada bagaimana pengaruh variabel demografis usia terhadap keputusan pembelian konsumen pada iklan di jejaring sosial. Yang kedua, bagaimana pengaruh variabel demografis perkiraan gaji terhadap keputusan pembelian konsumen pada iklan di jejaring sosial. Yang terakhir, seberapa akurat model regresi logistik dapat digunakan untuk memprediksi keputusan pembelian konsumen berdasarkan usia dan perkiraan gaji. Tujuan penelitian di sini ada tiga juga. Yang pertama ada menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh usia terhadap probabilitas pembelian. Yang kedua, membuktikan secara empiris pengaruh perkiraan gaji terhadap probabilitas pembelian. Yang terakhir, membangun dan mengevaluasi model prediktif menggunakan algoritma regresi logistik untuk mengklasifikasi perilaku pembelian konsumen. Untuk kajian pustaka, di sini ada Theory of Recent Action atau TRA menyatakan bahwa perilaku seseorang termasuk keputusan membeli dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap pribadi dan norma sosial. Di sini dalam konteks digital, hal ini berarti konsumen cenderung membeli jika mereka memiliki sikap positif terhadap produk dan merasa didukung oleh lingkungan sosialnya. Di bagian kanan dibuktikan dengan saya mengambil referensi dari jurnal-jurnal terdahulu, di mana ada dari Astuti dan Hasanah tahun 2016, mengatakan bahwa usia dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap niat beli produk kosmetik. Lalu ada Astuti dan kawan-kawan tahun 2020, faktor sosio-demografis terutama usia mempengaruhi keputusan beli produk hortikultura online. Dan yang terakhir, bersumber dari website Kredivo dan Kata Data tahun 2023, mengatakan bahwa generasi muda dengan variasi tingkat pendapatan mendominasi aktivitas e-commerce di Indonesia. Yang kedua ada regresi logistik, yaitu metode statistik yang digunakan untuk memprediksi hasil biner seperti keputusan beli ya atau tidak, berdasarkan satu atau lebih variabel prediktor. Metode ini mengubah input numerik menjadi probabilitas antara 0 dan 1 menggunakan fungsi logistik atau sigmod. Untuk jurnal terdahulu mengambil dari karya Stoltfast tahun 2011, di mana menjelaskan bahwa regresi logistik efektif untuk klasifikasi biner seperti perilaku pembelian. Lalu ada Shimamura dan kawan-kawan tahun 2025, regresi logistik berhasil mengukur pengaruh resiko dan harga terhadap pembelian mobil Toyota di Indonesia. Metode penelitian di sini untuk sumber datanya berdasarkan data dari social network ads.csv dengan jumlah data 400 pengguna dan variabel ada tiga di sini, yaitu age atau usia, estimated salary atau gaji,
dan purchase atau keputusan pembelian di mana bernilai 0 dan 1 atau mewakili tidak dan ya. Lalu untuk analisis eksplorisasi data, di sini dilakukan statistik deskriptif seperti perhitungan min, max, dan STD atau rata-rata, minimal, maksimal, dan standar deviasi. Lalu untuk visualisasinya, di sini menggunakan histogram dengan variabel age atau umur dan gaji, lalu bar chart untuk perhitungan proporsi beli dan tidak beli, dan terakhir scatter plot untuk perhitungan age atau usia dan salary atau gaji yang diberi warna berdasarkan status pembelian. Untuk pemodelan data sendiri ada 5 langkah, yaitu yang pertama data dibagi menjadi training sebesar 75% dan testing 25%. Yang kedua, menggunakan standar scalar untuk menormalkan skala age dan salary atau usia dan gaji. Yang ketiga ada latih model dengan regresi logistik pada data training untuk mengenali pola. Yang keempat, mengevaluasi model. Di sini mengukur performa menggunakan beberapa metode seperti confusion metric, akurasi presisi recall, dan F1 score. Yang terakhir, menilai pengaruh positif atau negatif dari masing-masing variabel terhadap hasil pembelian. Untuk pembahasannya, di sini didapatkan hasil analisis eksplorisasi data dan scatter plot. Di sini bisa kita lihat pengguna yang membeli produk dengan label 1 atau beli cenderung berada pada kelompok usia yang matang di bagian kiri ini dengan gaji juga yang lebih tinggi. Lalu sebaliknya di sini kelompok usia muda dengan gaji yang rendah didominasi oleh pengguna yang tidak membeli yang berwarna merah ini. Ini memperkuat dugaan awal bahwa usia dan gaji merupakan faktor pembeda dalam keputusan pembelian. Lalu ada kinerja model regresi logistik, di mana di sini model berhasil memprediksi sebagian besar keputusan pembelian dengan benar, yang menunjukkan performa sangat baik dengan akurasi 89%. Confusion metric juga menunjukkan jumlah false positif dan false negatif yang rendah. Berarti model cukup presisi sensitif terhadap kelas beli. Selanjutnya, interpretasi pengaruh usia dan gaji. Di sini ada grafik decision boundary atau batas keputusan ya. Di sini ada garis pemisah menunjukkan batas yang dipelajari model antara area tidak beli dan beli. Di mana di sini area hijau mewakili beli dan merah tidak beli. Untuk koefisien regresi positif usia dan gaji, berarti semakin tinggi kedua nilai ini, semakin besar kemungkinan berada di wilayah beli. Visual ini menunjukkan bahwa model berhasil menangkap pola klasifikasi yang relevan. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil menganalisis pengaruh faktor demografi usia dan perkiraan gaji terhadap keputusan pembelian di jaring sosial dengan menggunakan model regresi logistik. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang menjawab tujuan penelitian ini, yaitu ada pengaruh usia, di mana usia memiliki pengaruh positif terhadap pembelian. Semakin tua pengguna, semakin besar kecenderungan untuk membeli. Lalu pengaruh gaji, di mana gaji yang lebih tinggi berkorelasi signifikan dengan probabilitas pembelian yang lebih tinggi. Yang terakhir, untuk akurasi model, regresi logistik menghasilkan akurasi sebesar 89%, yang menjadikannya alat prediktif yang efektif dalam pemasaran digital. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.